mudorotnya bagi kita. Tentunya Ustadz Lukman Hakim Syuhada LC insya Allah akan membahas sore ini. Awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ya, silakan Ustadz dimulai. Baik, jazakumullah khair, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, Bapak Ibu, saya tidak kenal satu persatu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan karunia iman, karunia ketakwaan, dan kita bisa menjaga apa yang Allah karuniakan itu dengan selalu meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diizinkan oleh Allah SWT untuk berjumpa dalam pengajian dengan tema mewaspadai karakter munafik. Ya. Para jamaah sekalian, munafik itu kita dengar istilah ini dalam kehidupan kita. Sering kita menggunakan istilah ini, baik kita sendiri maupun kita mendengar orang menggunakan istilah munafik. Nah, istilah ini istilah yang sangat penting syariat kita, karena istilah ini adalah bersumber dari Al-Quran. Oleh karenanya definisinya mengacu kepada Al-Quran, tidak bisa kita membuat sendiri definisinya. Jadi, sebagaimana istilah mukmin, kemudian ada istilah kafir, ada istilah musyrik, ada istilah fasik, istilah zalim. Demikian pula dengan istilah munafik. Munafik ini adalah istilah yang Allah turunkan melalui Al-Quran dan dipakai dalam kehidupan Rasulullah SAW bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Oleh karena itu, kita tidak bisa bermain-main dengan istilah ini meskipun sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, munafik punya konotasi arti sendiri, namun kita tidak boleh mengklasifikasi orang berdasarkan makna yang kita dapatkan dalam bahasa Indonesia. Karena memang sudah mengalami perubahan dalam bahasa Indonesia. Misalnya dalam bahasa Indonesia orang bilang, saya nggak mau munafik. Ya. Saya nggak mau munafik, maksudnya saya nggak mau berbeda antara apa yang saya ucapkan dengan apa yang saya inginkan. Ya. Benar, itu merupakan salah satu akar arti dari munafik atau kemunafikan, yaitu perbedaan antara isi yang ada di dalam hati seseorang dengan tampilan luarnya. Ya, demikian pula seperti penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau juga memberikan penggambaran bahwasanya kemunafikan itu memang substansinya secara bahasa itu adalah perbedaan antara aspek batin dengan aspek lahir. Tapi di dalam serapan dalam bahasa Indonesia, kata-kata munafik itu kemudian lebih banyak dipakai untuk konteks makna munafik secara bahasa, yaitu perbedaan antara isi batin seseorang dengan lahirnya, dengan aspek zahir. Maksudnya zahir itu adalah ucapannya. Ucapannya mengatakan A, tetapi batinnya mengatakan B.
Ya, misalnya gini, ketika ditawari makan, kalau misalnya dalam apa ya, Ya, Ustadz tadi terputus Ustadz. Rupanya ya ya, terlempar tadi, iya. terlempar ya. Baik, kita Silakan, lanjut. Ustadz. Jadi dalam bahasa Indonesia kata-kata munafik itu punya konotasi arti perbedaan antara aspek batin dengan aspek lahir. Itu tidak salah. Tetapi itu adalah definisi munafik secara bahasa. Nah, adapun munafik sebagai sebuah istilah yang dipakai oleh Al-Qur'an tidak bisa kita maknai dengan makna yang sudah populer dalam bahasa Indonesia. Kita harus kembalikan kepada pemaknaan yang dimaksud oleh Al-Qur'an. Karena memang ini istilah dari Allah seperti istilah mukmin, istilah kafir. Kita nggak bisa membuat definisi sendiri tentang istilah kafir. Demikian pula dengan istilah musyrik dan lain-lain. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan pertama-tama bahwasanya istilah munafik ini sebetulnya adalah istilah sakral, seperti sakralnya istilah kafir, seperti sakralnya istilah mukmin, bahwa seseorang ketika mendapat status sebagai kafir, konsekuensinya panjang. Misalnya, jika dia meninggal, anaknya berbeda agama dengan dia, misalnya orang tuanya muslim, anaknya non-muslim, maka dia tidak bisa mewarisi. Karena apa? Karena statusnya beda. Bapaknya muslim, sedangkan anaknya kafir. Atau kebalikannya, bapaknya kafir, anaknya muslim. Jadi sebutan kafir, sebutan mukmin itu mengandung konsekuensi hukum yang cukup panjang. Demikian pula dengan sebutan munafik. Ya, oleh karena itu sebaiknya kita berhati-hati dalam menggunakan istilah munafik, meskipun dalam pembicaraan obrolan atau guyonan, karena akan menurunkan sakralitas istilah munafik itu, sebagaimana kita nggak mungkin bercanda dengan istilah kafir, kita nggak mungkin bercanda dengan istilah musyrik, ya kita bercanda pakai istilah lain, ya jangan bercanda pakai istilah-istilah itu. Demikian pula dengan munafik, ya secara bahasa benar, yang populer di bahasa Indonesia benar, tetapi sebagai sebuah istilah tidak terbatas itu. Munafik punya makna sendiri. Ini adalah apa namanya, tinjauan secara istilah, ya secara bahasa. Adapun kemudian munafik sebagai istilah di dalam Al-Qur'an, kita bisa temukan di dalam Al-Qur'an bahwasanya munafik itu adalah digolongkan dalam lingkup kekafiran. Jadi dua belahan besar, yaitu mukmin atau iman, kemudian ada belahan kafir atau kekufuran. Nah, munafik itu digolongkan oleh Allah dalam bagian kekafiran. Apa perbedaannya dengan kekafiran? Kalau kekafiran itu adalah penolakan terhadap Allah, Rasulnya, syariatnya, atau memusuhi Allah, Rasulnya, dan syariatnya, dan dia mengambil posisi memang berseberangan di luar, ya berseberangan, vis a vis gitu, jadi berhadapan-hadapan. Sedangkan munafik itu adalah secara kategori adalah kekafiran, tetapi dia posisinya ada di tengah komunitas orang-orang beriman. Nah ini perbedaannya. Ya, jadi
Munafik dengan demikian adalah definisi yang umum kita tahu dari para ulama adalah bahwa munafik itu adalah menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran, atau menampakkan keislaman menyembunyikan permusuhan kepada Islam, ya, menyembunyikan permusuhan atau kebencian atau dendam kepada Islam atau simbol-simbol Islam. Misalnya kebencian kepada Allah, kebencian kepada Rasulullah, kebencian pada syariat Allah. Tapi biasanya memang tidak bisa dipisah-pisah. Ketika seseorang punya kebencian kepada Allah, biasanya satu rangkaian dia pasti punya kebencian kepada Rasulullah. Demikian pula dia akan berlanjut dengan memiliki kebencian kepada syariat Allah, yaitu agama Islam. Bahkan kebenciannya berlanjut sampai kepada kebencian kepada bangsa di mana Rasulullah berasal, misalnya bangsa Arab. Nah, itu bisa merembet kemana-mana. Ya. Jadi jarang memang ada orang yang kebenciannya atau dendamnya itu terkotak-kotak. Ya. Benci kepada Rasulullah tapi cinta kepada Allah itu jarang sekali ditemukan. Ya. Karena memang antara Allah, Rasulnya itu adalah syiar-syiar keislaman, simbol-simbol keislaman, itu satu rangkaian dengan syariat Islam itu sendiri. Jadi secara istilah yang dipakai oleh Al-Quran, munafik adalah ketika seseorang menyembunyikan kebaikan, menyembunyikan kekafiran, menyembunyikan kemaksiatan dan permusuhan, lalu menampakkan keislaman atau kebaikan. Menampakkan di sini banyak hal, menampakkan bisa melalui lisannya, bisa melalui gerak-geriknya, bisa melalui anggota tubuhnya, bisa melalui pakaiannya, bisa melalui pernyataan-pernyataannya dan sebagainya. Nah, jadi menampakkan itu banyak maksudnya ya. Baik. Kemudian kalau kita lihat substansi kemunafikan, jamaah sekalian, substansi kemunafikan itu sebetulnya apa ya? Fokus penglihatan orang yang disebut munafik itu adalah tentang dirinya sendiri. Nah, hati-hati dengan orang yang memandang masalah itu porosnya adalah dirinya sendiri, bahwa ibarat lakon dirinya sendirilah yang harus menjadi lakon. Ketika dia bicara tentang kenikmatan adalah kenikmatan dirinya sendiri. Bicara tentang kekayaan dirinya sendiri. Tentang keamanan dirinya sendiri. Pokoknya yang jadi fokus pandangan dia adalah dirinya sendiri. Nah, ini adalah karakter atau substansi orang munafik. Itulah makanya di dalam surat An-Nisa ayat 143 Allah SWT menggambarkan dzabdzabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Orang munafik itu mudzabdzabina. Mudzabdzabina itu ada di antara dua posisi. Ya. Kalau sebelah adalah posisi kekafiran, sebelahnya adalah posisi keimanan. Maka dia di antara dua posisi itu. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak secara total bersama orang beriman, tidak pula secara total bersama orang-orang kafir. Nah ini posisi ini disebut dengan mudzabdzabina. Ya. Selalu ingin ada di tengah. Apa tujuan dia mengambil posisi di tengah itu? Tujuannya adalah untuk selalu memastikan dirinya sendiri aman, selamat, makmur, sentosa, nggak ada masalah. Makanya dia selalu menunggu kondisi. Misalnya antara orang beriman dengan orang kafir itu ada peperangan. Ada konflik antara orang beriman dengan orang kafir. Maka orang munafik ini lihat lihat perkiraan arah anginnya akan kemana. Kira-kira yang bakal menang yang mana? Kalau yang bakal menang adalah orang kafir, maka dia cepat-cepat kemudian menyapa mereka, melakukan pendekatan-pendekatan agar nanti ketika orang kafirnya menang, mereka sudah mendapatkan posisi karena sudah menyapa sebelum. Demikian pula kalau kira-kira arah angin kemenangan itu akan mengarah kepada orang-orang beriman. Dia pun melakukan pendekatan-pendekatan agar supaya nanti ketika komunitas orang beriman yang menang,
dia pun mendapatkan posisi yang aman. Nah, ini adalah karakter orang munafik, yaitu fokus pandangannya adalah terhadap dirinya sendiri. Yaitu baik tentang kemakmuran, tentang kesehatan, tentang kemenangan, keamanan, kesejahteraan, kenyamanan, pokoknya semua itu fokus pandangannya adalah dirinya sendiri. Adapun kekafiran, keimanan, bahkan Allah, Rasulnya, Al-Quran, Islam, itu semua hanya pelengkap, hanya sebagai alat. Ya. Kalau Islam bisa dijadikan alat untuk mencapai keamanan dirinya sendiri, kenikmatan dirinya sendiri, maka Al-Quran dipakai menjadi alat. Islam menjadi alat. Bahkan Allah dan Rasulnya pun menjadi alat. Itulah makanya mereka tidak segan-segan untuk menyebut nama Allah dalam sumpahnya demi memastikan dirinya aman. Misalnya begini, dia diminta bersumpah. Tolong Anda bersumpah bahwa Anda tidak punya hubungan dengan orang kafir itu. Maka dia akan dengan enteng bersumpah, demi Allah, saya tidak punya hubungan apa-apa dengan fulan itu, orang kafir itu. Dia menyebut nama Allah dalam sumpahnya, dalam rangka memastikan bahwa dia aman. Ya, itu adalah karakter orang munafik. Makanya Al-Quran menggambarkan ittakhadu aimanahum junnatan. Mereka punya karakter selalu menggunakan sumpahnya sebagai tameng. Kalau orang meragukan, dikit-dikit bersumpah. Kalau orang meragukan, sumpah. Ya. Nah ini juga patut diwaspadai. Ya. Kalau orang mudah sekali bersumpah, ya, bersumpah dengan membawa nama Allah untuk meyakinkan, sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah, gitu ya. Nah itu dikhawatirkan orang itu adalah tipe orang yang merendahkan nama Allah, dia membawa nama Allah untuk mencari keamanan dirinya sendiri. Ini berbahaya, maka kita harus waspada. Jamaah sekalian, kenapa kita membahas tema kemunafikan ini? Kenapa kita penting membahas tema kemunafikan ini? Tema ini adalah tema yang sangat serius, tema yang sangat sangat berbahaya kalau itu menimpa diri kita. Maka pertama-tama urgensi tema ini adalah urgensi terhadap diri kita sendiri. Karena kita ingin aman, bahwa kita merasa beriman kepada Allah, demikian pula Allah pun menerima keimanan kita, mengakui keimanan kita. Sebab kita nggak tahu bahwa apa yang kita sangka keimanan itu begitu kuat pada diri kita, ternyata menurut penilaian Allah SWT, iman kita baru iman secara lahir misalnya. Kenapa? Karena memang kemunafikan itu seperti itu karakternya, ya, yaitu perbedaan antara aspek lahir dengan aspek batin. Ini yang pertama, ya, kekhawatiran kemunafikan itu akan menimpa diri kita sehingga kita menyangka orang baik, padahal kita sejatinya bukan orang baik. Dalam Sahih Bukhari digambarkan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum itu mereka sangat khawatir kemunafikan itu akan menimpa diri mereka sendiri. Makanya dikisahkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu itu tahu bahwasanya ada satu orang sahabat Nabi yang namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ini disebut dengan katimu sirri Rasulullah. Orang yang memegang rahasia Rasulullah. Rahasia apa yang dipegang oleh Hudzaifah ibnul Yaman? Ternyata adalah rahasia tentang nama-nama orang munafik pada zaman Nabi. Nama-nama orang munafik pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nama-nama orang munafik itu dibocorkan kepada sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Satu-satunya sahabat yang mendapatkan bocoran nama-nama munafik. Dengan pesan khusus dari Rasulullah. Jangan pernah kamu ungkapkan kepada siapapun tentang daftar nama itu. Maka apa yang terjadi kemudian? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, padahal kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga.
salah satu orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Ya. Sehingga rasanya tidak perlu khawatir dengan kemunafikan itu. Tetapi nyatanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu justru memberikan mencontohkan ya ekspresi kekhawatiran tentang kemunafikan itu akan menimpa dirinya. Maka dia kemudian mencoba mendekati Hudzaifah. Umar bin Khattab tahu bahwa Hudzaifah tidak akan membocorkan nama-nama orang munafik. Tapi apa yang dilakukan Umar? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bilang gini kepada sahabat Hudzaifah. Wahai Hudzaifah, saya tahu Anda memegang nama-nama orang munafik pada zaman Rasulullah atau dari kalangan sahabat Nabi. Saya tidak tanya siapa-siapa mereka karena itu memang nggak boleh sama Rasulullah. Tapi saya cuma tanya, apakah nama saya termasuk dalam daftar itu apa tidak? Apa reaksi Hudzaifah bin Yaman? Hudzaifah bin Yaman tidak mau menjawab. Terus mengelak tidak mau menjawab. Tetapi karena didesak terus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka kemudian Hudzaifah terpaksa menjawab, tidak, dan saya tidak akan pernah mengkonfirmasi kepada orang lain. Meskipun pertanyaannya seperti pertanyaan yang dilontarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi jemaah sekalian, kemunafikan itu adalah sesuatu yang memang patut untuk dikhawatiri. Ya, makanya kita mewaspadai. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Ma khafahu illa mu'minun, wala aminahu illa munafiqun." Tidak ada yang takut kemunafikan kecuali mukmin, dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali munafik itu sendiri. Nah, ini menarik ya. Quote-nya Imam Hasan Al-Basri, ulama yang sangat terkenal, ya. Beliau memberikan kalimat yang menarik sekali kita renungkan, bahwasanya orang yang merasa aman dari kemungkinan jatuh dalam karakter kemunafikan itu justru dia patut dicurigai sebagai munafik, ya, yang merasa aman ya. Maka untuk supaya kita menjadi mukmin, menurut quote-nya Imam Hasan Al-Basri adalah justru kita harus punya kekhawatiran jangan sampai kita punya penyakit kemunafikan itu atau punya karakter kemunafikan itu. Demikian pula dari Abu Mulaikah, ada seorang sahabat bernama Abu Mulaikah mengatakan, "Adraktu 30 min ashabin Nabi." Aku pernah berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi. Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Semua mereka khawatir kemunafikan itu akan menimpa dirinya sendiri. Nah, jadi saya ingin tegaskan di sini bahwasanya pembahasan tema kemunafikan itu bukan untuk orang lain. Yang pertama-tama punya kepentingan dengan materi ini adalah diri kita sendiri. Dengan harapan mudah-mudahan dengan tahu ciri-cirinya, karakternya, kita bisa menghindarinya. Sebab orang yang tidak tahu tidak akan punya semangat untuk menghindar. Contoh misalnya, anak kecil yang tidak tahu bahaya api, maka dia tidak menghindar dari api. Api itu malah dia pegang. Anak kecil tidak tahu bahaya pisau, maka pisau itu dia permainkan dengan tidak ada rasa takut sama sekali. Karena memang dia tidak tahu bahayanya pisau. Maka mungkin saja kita tidak tahu apa itu kemunafikan dan apa bahayanya kemunafikan, maka kita merasa aman dari kemunafikan. Padahal para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka adalah orang-orang soleh, orang-orang yang dijamin masuk surga, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Mereka itu justru khawatir kemunafikan akan menimpa dirinya sendiri. Nah, ini sebagai satu motivasi buat kita semua, buat diri saya, buat para jamaah sekalian, jangan pernah ada yang merasa aman dari sifat atau karakter kemunafikan. Nah, supaya lebih lengkap tentu kita harus pelajari apa saja itu karakternya. Baik. Jemaah sekalian, kita perlu merenungkan di awal surat Al-Baqarah. Yang kedua ya, sebelum saya lanjutkan, tadi yang pertama,
kepentingan membahas tema munafik adalah untuk diri kita sendiri. Supaya kita aman. Sebab yang merasa aman justru tidak aman. Kan gitu. Yang kedua adalah untuk mengetahui jikalau ada teman kita atau di tengah-tengah umat Islam ada orang yang berkarakter munafik. Tujuannya adalah bukan untuk mengeluarkan vonis bahwa dia munafik. Nah, ini menarik. Rasulullah SAW tidak pernah mengeluarkan statement bahwa Abdullah bin Ubay adalah munafik. Para sahabat tahu bahwa ada seorang yang masuk Islam pada zaman Nabi, tetapi semua sahabat tahu bahwa orang itu sejatinya munafik. Namanya adalah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul. Latar belakang kemunafikannya adalah ketika dia sudah dicalonkan sebagai pemimpin yang mempersatukan dua suku yang selalu berseteru, yaitu Aus dan Khazraj, suku pribumi Madinah. Bahkan sudah dibuatkan mahkotanya, tinggal menunggu hari H pelantikan. Tetapi Allah punya takdir, Rasulullah SAW keburu datang. Setelah sebelumnya sahabat Mus'ab bin Umair merintis dakwah di kota Madinah. Merintis dakwah di kota Madinah selama setahun, 2 tahun, akhirnya seluruh rumah di kota Madinah kemudian masuk Islam. Artinya seluruh penduduk Madinah hampir 100% itu masuk Islam. Akhirnya Abdullah bin Ubay yang tadinya dicalonkan menjadi pemimpin pemersatu Aus dan Khazraj itu kemudian seperti kehilangan pamor. Karena sebelumnya dia adalah pemimpin bangsa Yathrib, kemudian sekarang masyarakat sudah lupa dengan kebangsaannya. Karena masyarakat sudah menjadi muslim, sudah menjadi umatnya Rasulullah. Maka dia seperti orang yang kehilangan pijakan. Mau bertahan dalam kekafiran tidak mungkin, karena nggak ada temannya. Tetapi kalau masuk Islam, dia tidak tertarik gitu. Bahkan justru dendam kepada Rasulullah gara-gara datang Islam, maka harapan untuk menjadi pemimpin pemersatu di kota Yathrib, kota Madinah itu hilang, pupus. Nah, jadi akhirnya di antara dua pilihan yang sulit, tetap dalam kekafiran atau masuk Islam. Pada akhirnya dia pragmatis sebagai politisi, yaitu dia masuk Islam. Maka dia masuk Islam tetapi dengan menyimpan dendam kepada Islam, kepada Rasulullah. Karena gara-gara Islam, orang yang tadinya bingar-bingar menyambut dia sebagai pemersatu bangsa, sekarang istilah bangsa pun sudah nggak ada. Karena istilahnya sudah menjadi ummatul Islam, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ceritanya Abdullah bin Ubay, sehingga semua penduduk Madinah tahu kalau orang itu yang dimaksud oleh ayat ketika membicarakan orang munafik. Pasti yang dimaksud adalah Abdullah bin Ubay. Selalu yang dimaksud adalah Abdullah bin Ubay. Tetapi Rasulullah sendiri tidak pernah mengeluarkan statement atau pernyataan terbuka bahwa Abdullah bin Ubay adalah munafik. Nah, kita pun demikian. Kita mempelajari tema tentang karakter kemunafikan itu bukan untuk memvonis orang Anda munafik, tidak. Tidak ada contohnya pada sejarah Rasulullah. Tetapi adalah untuk mewaspadai agar kita jangan terpengaruh oleh intrik-intrik orang yang berkarakter munafik itu. Nah ini poinnya. Jadi poinnya ada dua. Yang pertama adalah untuk diri kita sendiri agar aman di dalam menjaga keimanan, maka harus khawatir jatuh dalam kemunafikan. Kalau tidak punya rasa khawatir, justru kata Hasan Al-Basri, dia adalah munafik. Yang kedua, untuk mengetahui di lingkungan kita, di tengah umat Islam, kalau ada orang yang punya karakter munafik, untuk kita waspadai, jangan percaya omongannya, jangan terpengaruh narasinya dan sebagainya, karena dia sudah memiliki ciri-ciri kemunafikan. Tidak perlu kita vonis, cukup kita ketahui dalam hati, lalu kita mawas diri. Mawas diri dari makarnya, mawas diri dari keburukan-keburukan yang akan ditimbulkan dari ucapannya, dari intriknya, dan segala macam. Jadi urgensinya itu, kenapa kita mempelajari tema kemunafikan.
Kemudian jamaah sekalian, mari kita renungkan awal surat Al-Baqarah. Awal surat Al-Baqarah itu bicara tentang 3 golongan manusia. Ayat-ayat awal itu bicara tentang orang-orang yang bertakwa, orang-orang beriman. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini bicara tentang orang-orang bertakwa, ciri-cirinya beriman kepada yang gaib, menegakkan sholat dan seterusnya. Kita tidak sedang membahas itu. Kemudian disusul pada ayat yang ke-8 pada ayat yang ke-6 dan 7 itu ada penjelasan tentang golongan orang kafir. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Khatamallahu 'ala qulubihim. Ya Allah tutup hatinya. Ya. Jadi ada 2 ayat di dalam awal surat Al-Baqarah ini, yaitu ayat yang ke-6 dan ke-7 itu bicara tentang orang kafir. Kemudian ayat yang ke-8 sampai dengan 16 ya, itu ayat yang bicara tentang orang-orang munafik. Nah, jadi permulaan Al-Quran itu sudah dimulai dengan pembahasan tentang orang-orang, tentang pemilahan masyarakat. Ada masyarakat mukmin, masyarakat kafir, dan ada masyarakat munafik atau golongan munafik. Nah, di sini diawali dengan kalimat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bi. Ada di antara manusia, maksudnya manusia di sini adalah para sahabat Nabi, di antara orang-orang yang hidup bersama Nabi di kota Madinah, may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bi. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi mereka tidaklah beriman. Siapa yang membatalkan keimanan mereka? Yang membatalkan adalah Allah SWT. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Dan mereka tidak sadar sedang menipu diri mereka sendiri. Nah, jadi orang munafik itu adalah mengaku beriman, tetapi keimanannya dibatalkan oleh Allah SWT. Inilah yang tadi saya bilang di awal, kenapa kita layak khawatir bahwa kita akan jatuh dalam kemunafikan, sebab sebagaimana orang munafik itu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi Allah membatalkan klaim keimanan itu. Kita pun khawatir jangan-jangan kita pun mengklaim beriman tetapi Allah membatalkan klaim keimanan kita itu. Makanya kita harus punya kekhawatiran untuk jatuh dalam kemunafikan. Kemudian apa ciri mereka? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yaktubun. Di hati mereka ada penyakit, maka Allah akan tambahkan penyakit. Kemudian ayat yang ke-11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dibilang kepada mereka janganlah kalian merusak di muka bumi, mereka mengatakan sesungguhnya kami justru melakukan perbaikan, islah. Jamaah sekalian, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya la tufsidu, janganlah kamu merusak. Makna dari merusak dalam ayat ini adalah melakukan kerusakan terhadap tata aturan Allah. Tata aturan Allah itu ada 2. Pertama adalah tata aturan kauniyah dan tata aturan syar'iyah. 2 tata aturan ini saling berkaitan. Ya. Tata aturan syar'iyah itu misalnya tata aturan tentang mana halal, mana haram. Mana baik, mana buruk, mana boleh, mana tidak boleh. Lalu kemudian kalau ada orang melanggar, disebut dengan maksiat atau melakukan dosa kepada Allah SWT. Nah, orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan maksiat, orang yang melanggar syariat Allah, itu sebetulnya dia melakukan kerusakan, melakukan fasad di muka bumi. Karena dia
merusak tatanan yang Allah tetapkan, yaitu tatanan syariatnya. Demikian pula dengan merusak tatanan takdirnya, kauniyah. Kan ada dua tadi ya, tatanan kauniyah dengan tatanan syar'iyah. Tatanan kauniyah itu misalnya tadi, tatanan kauniyah itu ketika laki-laki diciptakan dengan karakter laki-laki. Maka orang harus mempertahankan karakter itu, jangan dirusak ketika dia Allah takdirkan lahir sebagai laki-laki, tetapi kemudian dia mengikuti orientasi pikirannya atau hatinya, lalu kemudian dia menjadi bencong, ya, menjadi banci, bahkan pada tahap yang paling jauh sampai kepada operasi kelamin. Ini berarti dia merusak tatanan yang sudah Allah buat, ya, bahwa laki-laki maka dia mengikuti ketetapan Allah bahwa Allah takdirkan dia sebagai laki-laki. Allah takdirkan dia menjadi perempuan, dia ikuti ketetapan itu. Demikian pula hubungan laki-laki dan perempuan. Pernikahan itu laki-laki dan perempuan. Jangan dirusak menjadi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, sekarang ini kerusakan itu banyak sekali. Kerusakan terhadap tatanan kauniyah Allah maupun kerusakan terhadap tatanan syariat Allah. Dua-duanya itu adalah kerusakan. Nah, ketika mereka dibilang janganlah melakukan kerusakan di muka bumi, mereka argumennya apa? Qalu innama nahnu muslihun. Kami justru melakukan perbaikan. Jemaah sekalian, ini mirip sekali dengan apa yang kita saksikan berita yang belum lama beredar ya. Seperti misalnya di Afghanistan. Ya. Tentara Amerika selama 20 tahun membunuh ribuan orang, perempuan banyak yang diperkosa, kemudian anak-anak banyak dibom dan mati karenanya. Ya, ada yang sedang sebuah sekolahan, anak-anak menghafal Al-Quran dibom oleh Amerika, ada masjid yang dihancurkan. Ya. Itu jelas, itu adalah sebuah pengerusakan. Pengerusakan secara fisik maupun pengerusakan terhadap syariat Allah. Lalu ketika kemudian dibilang janganlah melakukan kerusakan, ya, mereka bilang melakukan islah. Apa islahnya? Melakukan perbaikannya. Perbaikannya adalah ketika wanita-wanita itu dibebaskan mengekspresikan keinginannya sendiri. Tidak harus dia terikat dengan aturan pakai busana muslimah. Nah, maka kemudian seperti misalnya Amerika yang disorot ya, yang disorot dengan Afghanistan itu adalah apakah akan menghormati wanita atau tidak. Ya. Padahal dia sendiri banyak membantai wanita, membantai anak-anak, membantai orang-orang, ribuan orang dia bantai, tetapi pada sisi yang lain dia memaksakan bahwa kalaupun ada pemerintahan itu harus menghormati wanita. Menghormati wanita itu seperti apa? Membiarkan wanita dengan keinginannya. Kalau pengen jadi laki-laki ya biarin jadi laki-laki. Kalau dia mau membuka auratnya, biarin dia membuka auratnya. Itu hak dia. Itu adalah perbaikan. Nah, orang munafik itu terpengaruh dengan alam pikiran orang-orang kafir seperti itu. Ya, sehingga ketika dibilang janganlah kamu merusak di muka bumi, dia justru argumennya adalah kami sedang melakukan perbaikan. Ya. Nah, jamaah sekalian, ini adalah karakter munafik yang ada di dalam awal surat Al-Baqarah, yaitu melakukan pengerusakan terhadap tatanan kauniyah Allah maupun tatanan syariat Allah. Yang halal kemudian diharamkan, yang haram dihalalkan, yang baik kemudian diburukkan, yang burukkan dan dibaikkan. Orang yang terlibat, ya, orang yang agamanya Islam dan terlibat dalam kegiatan semacam itu, maka sebetulnya dia telah memiliki karakter kemunafikan. Itu yang saya bilang tadi, bahwasanya karakter kemunafikan yang selama ini sering dibahas, itu adalah hadis Nabi yang mengatakan begini, ayatul munafiki salatun. Tanda kemunafikan itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Apabila berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana.
Apabila dia mendapatkan amanat, maka dia mengkhianati amanat itu. Betul, hadis itu adalah hadis yang bicara tentang ciri kemunafikan secara amal. Para ulama mengklasifikasikannya sebagai kemunafikan amal. Artinya kemunafikan, tetapi kemunafikan yang dampaknya tidak secara langsung kepada Allah, Rasulnya, dan syariatnya. Tetapi dampaknya itu hanya personal. Misalnya gini, saya berkata bohong kepada teman saya. Itu yang terkena dampak kerugian itu cuma satu orang itu. Makanya karena kecil pengaruhnya, maka disebut sebagai kemunafikan amal. Kemunafikan yang tidak membatalkan keimanan. Berbeda dengan kemunafikan yang model ini, seperti di awal surat Al-Baqarah ini. Yaitu ketika dia melakukan proyek ifsad, yaitu proyek merusak tatanan syariat Allah. Ya. Proyek merusak tatanan syariat Allah. Sesuatu yang seharusnya baik dilaksanakan oleh masyarakat kemudian justru dilarang. Padahal itu merupakan satu bentuk ketaatan kepada Allah. Ya. Contoh ini misalnya, contoh kecil saja misalnya. Contoh kecil misalnya ada satu tatanan yang ditetapkan di dalam Islam. Nah, ini entah bagaimana banyak umat Islam yang terpengaruh dengan alam pikiran kekafiran. Contoh misalnya khitan bagi wanita. Khitan bagi wanita itu di dalam syariat kita disebut dengan makromah. Makromah itu kemuliaan. Memang tidak seperti laki-laki yang wajib. Pada wanita itu adalah makromah sebagai bentuk kemuliaan. Bahwa itu adalah sebagai sesuatu yang baik di dalam syariat Islam. Tinggal bagaimana caranya itu harusnya apa? Dibuat pelatihan agar orang yang melakukan khitan kepada wanita itu tidak membahayakan, tidak merusak dan sebagainya. Tetapi yang kemudian terjadi adalah itu dilarang sama sekali. Bahkan seandainya ada orang yang ketahuan melakukan itu, maka kemudian dikriminalkan. Ya, sampai kepada klinik-klinik, ya, klinik-klinik di klinik bersalin segala macam itu semuanya tidak ada yang boleh. Kalau ketahuan, ini artinya apa? Sesuatu yang di dalam syariat Allah itu dibolehkan, tetapi kemudian dilarang, ya, karena alasan ini adalah demi kebaikan. Ya. Kalau memang itu demi kebaikan, tinggal diatur saja, diatur siapa yang punya izin, pelatihannya seperti apa sehingga tidak sembarangan orang melakukan khitan. Dan itu yang setiap profesi itu kan ada seperti itu, ya. Seperti misalnya profesi dokter. Ya. Mengobati itu berisiko, berbahaya, sangat rawan orang akan memberikan dosis yang tidak tepat. Maka yang bukan dilarang praktek kedokteran yang dilakukan adalah bagaimana profesi dokter itu diawasi, regulasinya ketat, agar supaya tidak sembarangan orang membuka praktek kedokteran lalu membahayakan masyarakat. Jadi bukan kedokteran yang dilarang, tetapi adalah diatur, ya, sedemikian rupa. Nah, ini maksud saya adalah bahwa merusak tatanan itu intinya adalah bukan merusak tatanan negara, tetapi yang dimaksud adalah merusak tatanan Allah. Kenapa? Karena istilah munafik adalah istilah berasal dari Allah. Bicara tentang tatanan adalah tatanan hukum Allah, bukan tatanan hukum manusia. Kalau merusak tatanan hukum manusia, itu istilahnya bukan munafik. Itu istilah ya silakan dibikin sendiri, istilah sendiri. Ya. Tetapi kalau bicara kita merusak tatanan, maka yang dimaksud tatanan di sini adalah tatanan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ketika dibilang jangan kamu membuat kerusakan, mereka mengatakan kami justru melakukan perbaikan. Nah, ini hati-hati. Nanti kalau kita mendapati ada di tengah-tengah umat Islam ada yang melakukan kerusakan, ya, melakukan kerusakan terhadap tatanan Allah, nah waspadai. Jangan-jangan ini adalah orang-orang yang punya karakter kemunafikan, menyimpan dendam kepada Allah, Rasulnya, dan Islam. Kemudian wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha.
Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Apabila dibilang kepada mereka, jangan berimanlah kalian seperti imannya orang-orang itu. Seperti imannya Abu Bakar, imannya Umar, imannya para sahabat yang lain. Iman yang biasa saja, mengimani Allah, tawakal kepada Allah, tunduk kepada Allah, nggak usah neko-neko, nggak usah pakai analisa macam-macam. Beriman sajalah, nggak usah pakai analisa masa depan ini, ya, kekhawatiran ini itu, akhirnya keimanannya segala sesuatunya pakai dipikir-pikir. Iman saja seperti keimanan mereka itu. Apa dia bilang? Anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami akan beriman seperti berimannya orang-orang yang pendek akalnya itu? Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, orang-orang yang dungu. Maksudnya apa? Orang beriman yang polos, yang tawakal, yang terhadap rizki dia sederhana. Seperti masyarakat ya pada umumnya ketika mereka beriman. Ya. Kok kamu nggak khawatir punya anak? Allah yang ngasih rezeki, kenapa saya khawatir? Nah, kalau ada orang munafik, pasti dia bilang apa? Saya nggak mau beriman seperti orang seperti itu. Ya. Saya berimannya itu pakai akal, pakai analisa, pakai perhitungan. Bukan iman yang model masyarakat seperti itu. Imannya iman asal iman. Ya. Misalnya nggak punya uang tetapi berani nikah, misalnya kan gitu ya. Hanya dengan argumen imannya bahwa Allah lah yang akan mencukupi rizkinya. Dia mengatakan orang-orang beriman dengan cara seperti itu orang-orang sufaha. Sufaha itu orang yang pendek analisanya, orang yang kurang akalnya. Ketika di dalam syariat ada perintah menutup aurat, ditutup auratnya. Padahal itu menurut dia sesuatu yang merepotkan. Bahkan misalnya sekarang ada tren lagi, ya banyak orang yang kemudian menutup bukan hanya auratnya, bahkan wajahnya dengan cadar misalnya. Itu kemudian ini orang-orang yang hidup itu ya sedikit enak, kenapa sih? Ya, nggak harus ya seperti itu banget. Ya. Saya jadi ingat dengan santri-santri penghafal Al-Quran yang viral waktu itu ketika menutup telinga mendengarkan ketika ada suara musik diperdengarkan ketika mereka sedang menunggu antrian vaksin COVID-19. Lalu ada orang yang bilang, ini kasihan mereka dari kecil sudah dididik dengan cara salah. Apa salahnya sih menikmati sedikit? Ya nggak harus gitu kaku terus begitu, dikasih hiburan dikit, kenapa? Ada tokoh yang mengatakan seperti itu. Ini kan mirip dengan itu, mirip dengan kalimat yang ada dalam Al-Quran ini. Apakah kami beriman seperti berimannya sufaha, orang-orang yang fanatik, orang-orang yang jahil, yang tidak panjang akal, ya. Nah, jadi orang-orang yang punya track record ucapan-ucapan, narasi-narasi seperti itu layak kita waspadai. Ya. Karena menyebut orang beriman dengan sebutan kurang akal, kurang pertimbangan, pendek, ya, atau bahasa-bahasa lain, ya, jahil, bodoh, dungu, dan sebagainya. Maka kalau ada di tengah-tengah orang beriman yang suka mengeluarkan statement seperti itu, ya menyalah-nyalahkan orang beriman, ini waspada. Jangan-jangan dia telah memiliki karakter kemunafikan, bukan untuk kita vonis bahwa dia adalah munafik, tetapi agar kita waspada, lain kali kita mencermati kalimatnya. Lain kali tidak perlu mempercayai kalimatnya. Itu penting. Agar umat ini kuat, tidak mudah dipecah belah, tidak mudah diombang-ambing oleh narasi yang bermacam-macam. Kemudian, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka bertemu orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Tetapi jika mereka bertemu dengan syaitan-syaitan mereka mengatakan kami di hadapan mereka orang beriman itu cuma
mengolok-olok saja. Aku bilang beriman seperti mereka, mereka senang. Aku cuma ngolok-ngolok saja. Maka kemudian Allah membalas, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yang akan mengolok-olok mereka. Ya, mengolok-olok mereka sekurangnya nanti di akhirat. Bisa juga di dunia kalau Allah menghendaki. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan mereka terombang-ambing dalam kedurhakaan itu. Jadi jamaah sekalian, orang munafik itu selalu tidak nyaman bersama orang-orang beriman. Kalau orang beriman senang, dia justru sedih. Contoh misalnya, ada partai yang berbau Islam, kelihatannya mau menang, dia nyinyir, nggak suka. Nah, ini karakter munafik ini. Ya, pokoknya yang berbau Islam tuh selalu dia nyinyir, selalu dia nggak suka, misalnya gitu. Kalau di zaman modern itu tidak harus ya seperti yang diterangkan Al-Quran ini ya, karena memang zamannya kan berubah ya. Jadi kebenciannya kepada Islam itu bisa diwakili oleh kebencian kepada orang Islam, kebencian kepada sekolah Islam, kebencian kepada pesantren, kebencian kepada partai Islam, kebencian kepada ormas Islam, kebencian kepada ulama Islam, kebencian kepada simbol-simbol Islam. Nah, makanya hati-hati dengan orang yang selalu mengeluarkan kalimat-kalimat yang nyindir, ya, nyinyir tentang Islam. Karena orang-orang seperti itu, ya, itu menurut Al-Quran adalah orang-orang yang punya karakter kemunafikan. Makanya kita tidak perlu percaya lagi dengan ucapan-ucapan mereka. Dan kalau kita lihat jemaah sekalian, di tengah komunitas orang beriman yang seperti itu banyak betul, ya, yang seperti itu banyak betul, apalagi sesudah peristiwa tahun 2016, ya, peristiwa tahun 2016 ketika heboh menista ayat, ya, surat Al-Maidah ayat 51, ya, dari seorang mantan gubernur itu, itulah dimulai polarisasi yang sangat sangat kuat di tengah masyarakat, ya. Ada rombongan orang yang selalu tidak suka ketika Islam dan umat Islam itu akan mendapatkan sesuatu kebaikan. Nah, maksud saya, kenapa saya membahas tema ini? Tema ini sebetulnya panjang, masih banyak, ya, ada 10 atau kalau di total itu bisa sampai 20, ya, bahkan lebih. Saya baru mencuplik di bagian awal surat Al-Baqarah. Ada karakter-karakter yang lain yang layak kita cermati, tetapi waktu kita tidak cukup untuk membahas itu semua. Ini sekedar satu penggambaran awal, ya. Ketika setelah masa-masa masa-masa saling kritik, saling serang antara yang pembela umat Islam, bahkan kemudian umat Islam marah luar biasa, berkumpul dalam waktu itu 212 dan sebagainya. Lalu di tengah-tengah umat Islam sendiri banyak umat Islam yang kemudian mengambil posisi memusuhi. Pokoknya nggak suka dengan ormas Islam, nggak suka dengan segala sesuatu yang kalau syiar-syiar Islam itu mau hidup, mau kelihatan dominan, itu dia rasanya itu nggak suka banget, ya. Nah, hati-hati, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang punya karakter kemunafikan. Meskipun dia tidak secara langsung mencela Allah, tidak secara langsung mencela Rasulnya, ya. Tujuan kita seperti yang tadi saya bilang, tujuannya bukan untuk memvonis, tetapi tujuannya adalah untuk mewaspadai bahwa kemunafikan itu selalu ada sepanjang sejarah. Bukan hanya kemunafikan tentang bicara bohong, kemudian mengkhianati amanat, itu hanya kemunafikan amal, itu kemunafikan kecil. Tetapi kemunafikan besar itu ternyata banyak sekali ciri-cirinya. Ini waktunya bagaimana? Masih bisa lanjut? Silakan Ustadz. Baik, saya akan ringkas dulu. Saya ringkas ya. Tadi di awal surat Al-Baqarah, kemudian saya lanjutkan sedikit.
Ada ciri yang lain, yaitu ketika orang diam-diam bersekutu dengan kaum kafir. Ini diterangkan dalam surat An-Nisa. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alimah alladziina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan adab yang pedih, yaitu orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai mitra atau orang-orang yang punya ikatan batin yang kuat, punya kedekatan batin. Min dunil mu'minin, dengan mengabaikan orang-orang beriman. Jadi orang yang memberikan wala, memberikan loyalitas, memberikan kedekatan batin dengan orang-orang kafir, bergembira bersama kegembiraan mereka, bersedih bersama kesedihan mereka. Sebaliknya kalau umat Islam gembira, dia malah sedih. Nah ini, tadi yang saya bilang, ini adalah orang-orang munafik. Dan fenomena itu nyata betul di zaman sekarang. Fenomena itu nyata betul di zaman sekarang. Saya ingin menunjukkan bahwasanya ini bukan semata-mata tentang istilah-istilah yang berkembang, yang beredar itu, ya. Ada istilah cebong, istilah kampret dan lain-lain. Tetapi saya ingin kembalikan kepada teori aslinya dalam syariat kita, bahwa apapun istilahnya, kalau dia bergembira bersama kegembiraan orang kafir, sedih bersama kesedihan orang kafir, berarti antara dia dengan orang kafir itu diikat hubungan batin yang erat. Itu dalam bahasa syariat disebut dengan wala. Orang yang memberikan wala, orang beriman, orang yang zahirnya beriman, memberikan wala kepada orang kafir, itu disebut dengan munafik. Nah ini ciri yang lain, ya. Jadi terlepas mau istilahnya cebong, kampret, segala macam, itu soal istilah bisa berkembang. Tetapi poinnya apa? Saya ingin kembalikan pada poinnya. Jika dia bergembira bersama gembiranya orang kafir, jika dia bersedih bersama sedihnya orang kafir, maka ketahuilah dia telah punya karakter kemunafikan dan akan diancam azab yang pedih oleh Allah SWT. Tugas kita bukan memvonis dia sebagai munafik, tugas kita adalah mewaspadai agar kita tidak jatuh dalam makarnya orang-orang munafik. Kemudian yang berikutnya, dalam surat Ali Imran 120, in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kamu mendapatkan kebaikan, maka mukanya muram. Tetapi kalau kamu mendapatkan keburukan, mukanya bahagia, gembira. Ini jelas sekali. Ayat ini jelas sekali memberikan penggambaran orang munafik. Jamaah sekalian, penggambaran dalam ayat ini yaitu orang yang sedih ketika umat Islam gembira. Sebaliknya ketika umat Islam sedih, dia malah gembira. Itu merupakan ciri kemunafikan yang lebih berbahaya daripada ciri kemunafikan bicara bohong, ketika mendapat amanat khianat, ketika berjanji mengingkari. Itu karena apa saya bilang tadi, dampaknya hanya personal. Saya bicara bohong, itu dampaknya hanya 1-2 orang. Kerugiannya kerugian manusia 1-2 orang. Tetapi kalau hatinya sedih ketika umat Islam gembira, itu ciri kemunafikan yang sifatnya akidah. Ciri kemunafikan yang sifatnya adalah keyakinan. Dan itu akan menyebabkan dikeluarkan oleh Allah dari komunitas orang beriman atau dibatalkan klaim keimanan. Makanya hati-hati, ya, jangan sampai kita tidak bersama arah angin umat Islam ini. Maksudnya gini, umat Islam itu kalau bicara ditanya, Anda lebih senang mana? Partai Islam yang menang atau partai yang bukan Islam? Kok dia jawabnya lebih senang partai yang bukan Islam? Ini udah penyakit dalam hati. Bagaimana mungkin ketika umat Islam itu bergembira dengan menangnya partai Islam, tetapi dia justru malah sedih. Ketika umat Islam gembira, ketika anak-anak gadis itu kemudian keluar rumah pakai jilbab, anggun, santun, aman, dia malah sedih. Kenapa tidak bisa lagi melihat seperti dulu? Orang-orang pakai sanggul, orang-orang pakai baju tradisional dan sebagainya. Itu dia
selalu berlawanan dengan anginnya umat Islam. Nah, ini serius ya. Ciri kemunafikan meskipun tidak kelihatan seperti itu lebih berbahaya daripada ciri kemunafikan seperti dalam hadis. Apabila bicara dia berdusta, apabila mendapat amanat dia khianat. Karena kemunafikan amal itu tidak mengeluarkan dari Islam, tetapi kemunafikan batin, rasa gembira bersama orang kafir, ya, bergembira ketika orang beriman sedih, sedih ketika orang beriman gembira, itu hati-hati, itu kemunafikan akidah yang akan dibatalkan keimanan kita oleh Allah SWT. Maka jangan pernah melawan angin umat Islam. Maksudnya angin gimana? Selera umat Islam itu apa? Umat Islam itu suka bangun pesantren, kita gembira, bahagia. Umat Islam suka anak-anaknya menghafal Al-Quran, ada yang sedih. Bagaimana ketika umat Islam gembira kalian malah sedih? Nah, ini adalah apa? Ciri kemunafikan yang bisa membatalkan iman menurut Allah Subhanahu wa taala, lebih serius daripada jika bicara berdusta. Hadis yang bicara tentang kemunafikan. Kemudian ciri yang lain. Lebih suka berhukum kepada non-muslim atau kepada hukum non-Islam. Ini diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 60-61. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ay yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu asyaitanu ay yudillahum dhalalan ba'id. Tahukah kamu orang yang mengaku bahwa dia beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepadamu, pada wahyu yang Allah turunkan kepadamu. Dia mengaku beriman. Tetapi ada tetapinya. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Tetapi dalam fakta kehidupan lebih senang dihakimi oleh hukum yang bukan Islam. Contoh misalnya, ketika keluarganya ada konflik masalah warisan, ditanya, Anda lebih suka diselesaikan dengan hukum waris Islam atau hukum waris tradisional? Ya, saya lebih suka yang tradisional aja, lebih adil. Adilnya gimana? Laki-laki dan perempuan sama rata. Kalau hukum Islam kan kasihan perempuannya, cuma dapat separuh. Coba. Orang yang ngomong seperti itu hati-hati. Ya. Ketika dia mengalami satu kasus, ya, yang seharusnya hatinya lebih condong untuk diadili dengan hukum Islam, tetapi malah hatinya condong untuk diadili dengan hukum yang bukan Islam. Hati-hati. Al-Quran menyebut bahwa itu adalah ciri kemunafikan akidah yang bisa membatalkan keimanan kita. Ini kenapa saya tadi di awal, kenapa saya tertarik untuk mengangkat tema ini, karena Masya Allah menurut penglihatan saya kita hidup di zaman yang kacau balau. Tatanan Allah dirusak, tatanan kauniyah Allah dirusak, tatanan syariah Allah dirusak, hukum Allah ditinggalkan. Kemudian kegembiraan umat Islam justru disikapi dengan kesedihan dan sebagainya. Itu banyak betul fenomena di tengah umat Islam. Coba saja lihat dengan fenomena istilah cebong kampret itu. Berapa jumlah cebong-cebong yang suka sekali kalau umat Islam sedih. Yes. Yang suka sekali di media sosial mengungkapkan kegembiraan kalau umat Islam kalah, umat Islam menderita, bikin. Ya. Itu luar biasa. Ternyata orang-orang yang diam-diam menjadi munafik itu banyak betul di sekeliling kita, yaitu orang-orang yang tidak suka dengan Islam, ya. Benci dengan hukum Islam. Ya. Ketika ada masalah lebih senang dihakimi dengan hukum yang lain, tidak kepada hukum Islam. Nah, itu ciri-ciri kemunafikan. Orangnya salat, orangnya baca Al-Quran, orangnya mengaku Muslim, keturunan Muslim, tetapi jangan lupa berpotensi dibatalkan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita waspada jangan sampai kita jatuh dalam hal yang sama. Maka kita harus belajar. Kemudian yang berikutnya,
menuduh muslim yang taat dengan istilah mabuk agama. Ini ada dalam surat Al-Anfal ayat 49. Idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad gharra haula'i dinuhum. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di hatinya ada penyakit mengatakan kepada siapa? Mengatakan kepada orang-orang beriman, membuli orang beriman. Orang beriman dibuli dengan kalimat apa? Gharra haula'i dinuhum. Mereka itu tertipu, mabuk oleh agamanya. Orang-orang beriman itu mabuk agama. Tertipu dengan agamanya sendiri. Mana ada agama kok suruh nekat, nggak pakai pertimbangan. Itu mabuk dengan agama sendiri. Harusnya dia persiapan sebelum menikah. Jangan asal menikah, kemudian tanpa perhitungan, mau dikasih makan apa, segala macam. Orang yang mengambil sikap tawakal kepada Allah seperti itu dibuli dengan kalimat orang-orang yang mabuk agama seperti itu. Orang yang menutup telinganya dari musik itu ya mabuk agama. Orang-orang yang mabuk agama, orang-orang yang tertipu dengan agama. Orang-orang yang kolot dan sebagainya. Nah, bully-bully semacam itu, statement seperti itu adalah keluar dari mulut orang-orang munafik. Nah, jamaah sekalian, kemudian yang berikutnya, tidak suka membersamai Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sudah nggak ada, berarti tidak suka membersamai umat Islam. Dan menolak jihad dengan harta dan nyawa bersama umat Islam. Ini diterangkan dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah menerangkan farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilaf Rasulillah. Orang-orang yang tidak ikut berjihad bersama Rasulullah senang ketika dia bisa tidak ikut Rasulullah. Ketika Rasulullah berangkat ke perang Tabuk, panas-panas, mereka bisa izin dan diizinkan Rasulullah nggak ikut bersama Rasulullah, itu mereka senang betul. Padahal kalau orang beriman, Rasulullah berangkat kemana kok dia nggak ikut, itu dia sedih betul. Ya Allah, kok saya di sini sendirian, Rasulullah berperang, kok saya nggak ikut. Itu dia merasa bersalah, merasa sedih. Nah, ketika Rasulullah nggak ada, berarti apa? Dia sedih ketika tidak bersama-sama umat Islam. Ketika umat Islam rame-rame membangun masjid, umat Islam rame-rame membangun musola, membangun pesantren, mendidik anaknya di pesantren, menghafal. Dia senang ketika tidak melakukan itu semua, beda sendiri. Dia asik dengan apa? Dengan minatnya sendiri, malah bikin kaitannya dengan umat Islam. Nah, ini berbahaya ya. Orang yang tidak mau membersamai umat Islam ya. Wa karihu situasi yang genting ketika orang lebih mementingkan nyawanya, itu bisa menjadi ciri kemunafikan. Ketika ada orang kafir datang menyerang umat Islam, ya, menyerang masjid, menyerang pesantren, di bumi hanguskan semua. Dia malah sibuk menyelamatkan dirinya sendiri, bukan maju melawan, ya, melawan musuh yang datang. Itu bisa menjadi salah satu ciri kemunafikan kita. Jadi berat, ya, untuk menjadi mukmin itu berat. Beratnya apa? Ya, karena harus benar-benar kita merelakan harta kita, nyawa kita. Ya, makanya dalam Al-Quran dibilang apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, ya, inna salati, salatku, pengorbananku, kehidupanku dan kematianku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Ya. Itu konsekuensi seorang mukmin. Ketika genting sekalipun itu nggak ada ampun. Ya. Ketika genting kita nggak boleh justru memikirkan nyawa kita sendiri, lalu membiarkan Al-Quran dibakar, membiarkan Al-Quran dilecehkan, Nabi dihina, itu nggak bisa.
Itu orang harus mementingkan membela Allah, membela Rasulnya, membela Islam, membela Al-Quran dibanding membela nyawanya sendiri. Ingat tadi definisinya, munafik itu adalah orang yang mementingkan dirinya sendiri. Islam itu hanya pelengkap, Allah itu hanya alat, Rasulullah itu hanya untuk pemanis saja. Tapi inti persoalan adalah dirinya sendiri. Jadi berat menjadi mukmin itu ya. Dan begitu mudah menjadi munafik. Begitu mudah jatuh dalam kemunafikan. Itulah makanya kita harus waspada. Kemudian yang berikutnya adalah gembira melihat perpecahan di antara umat Islam. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Orang-orang yang membuat masjid dirar, tujuannya adalah untuk memecah belah umat orang-orang beriman dan sebagai tempat untuk menampung orang-orang kafir dari luar. Ini adalah ciri munafik. Makanya Rasulullah SAW diperintahkan untuk membakar masjid dirar. Ya, masjid dirar itu masjid yang dibuat oleh munafik. Tujuannya untuk memecah umat Islam supaya umat Islam kiblatnya nggak cuma ke Masjid Nabawi. Maksudnya apa? Berkumpulnya itu nggak cuma ke Masjid Nabawi, tetapi bisa juga berkumpul ke mereka, masjid yang mereka buat. Akhirnya kan umat terpecah. Kalau datang ke masjid mereka, pasti dikasih narasi-narasi yang membenci Rasulullah, membuli umat Islam. Akhirnya lama-lama bibit-bibit kebencian pada Islam dan umat Islam muncul. Tetapi kalau umat Islam tetap bersatu ke Masjid Nabawi, itu kan tetap enak bersatu. Narasinya tunggal, narasi Rasulullah. Narasi cinta kepada Islam, cinta kepada umat, cinta kepada Allah, membela Islam, dan seterusnya. Makanya siapa yang gembira melihat perpecahan atau mengupayakan perpecahan umat Islam, ketahuilah dia telah memiliki karakter atau ciri kemunafikan akidah. Dan itu bisa membatalkan keimanan. Orang yang gembira umat Islam berpecah, itu ciri kemunafikan. Contoh misalnya, ada NU dengan Muhammadiyah. Dari dulu itu misalnya ada rivalitas, ada konflik. Lalu orang ini senang kalau konflik itu terpelihara. Ketika Muhammadiyah dengan NU dan akur, rasanya sedih. Nah, ini penyakit munafik ini. Kemudian yang berikutnya, mengolok-olok ayat atau syariat Islam, baik sebagian atau seluruh. Mengolok-olok satu huruf saja di Al-Quran, diolok-olok, itu sudah cukup menjadi bukti bahwa dia adalah munafik. Mengolok-olok bagian manapun dari syariat ini. Mengolok-olok khitan wanita, mengolok-olok cadar, mengolok-olok orang yang menutup telinga dari musik, mengolok-olok orang yang apa saja, ya, mengolok-olok pengamalan-pengamalan Islam, ya, mengolok-olok pengamalan Islam atau syiar-syiar Islam atau simbol-simbol Islam, itu adalah ciri kemunafikan. Nah, di antara dalilnya adalah surat An-Nisa 140. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Sungguh telah diturunkan kepadamu di dalam kitab bahwa apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah dikufuri dan diolok-olok, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraan yang lain, tidak lagi mengolok-olok ayat Allah. Mengolok-olok ayat Allah, ya. Misalnya ayat temanya tentang masalah waris. Ayat waris itu laki-laki mendapat 2 kali bagian perempuan, diolok-olok. Itu sudah ketinggalan zaman. Orang yang mengatakan seperti itu apapun jabatannya, ya, maka dia telah membawa karakter kemunafikan. Dan Allah akan batalkan keimanannya. Wa ma hum bimu'minin, seperti dalam awal surat Al-Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum
bimu'minin. Ada di antara orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi mereka tidak beriman. Ya. Salah satu sebab kenapa dibatalkan keimanannya adalah ketika dia mengolok-olok sebagian atau seluruh syariat Allah, atau bagian manapun dari syariat Allah. Nah, setelah kita bicara tentang beberapa ciri-ciri atau karakter kemunafikan secara akidah yang sangat berbahaya, ada juga perilaku-perilaku yang dikaitkan dengan kemunafikan. Yaitu misalnya apa? Perilaku seperti terangkan dalam surat At-Taubah. Wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, sebagian mereka itu seperti sebagian yang lain. Mereka memerintahkan yang mungkar dan melarang dari yang ma'ruf. Memerintahkan yang mungkar, melarang yang ma'ruf. Itu adalah salah satu ciri kemunafikan. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan menggenggam tangan mereka. Maksudnya menggenggam tangan di sini adalah kikir, tidak mau infak di jalan Allah. Nasullaha fanasiyahum. Allah lupa kepada mereka dan mereka lupa kepada Allah. Mereka melupakan Allah dan Allah kemudian melupakan mereka. Ini adalah 3 ciri kemunafikan, yaitu memerintahkan yang mungkar, melarang yang ma'ruf, kikir, tidak mau infak di jalan Allah, dan melupakan Allah, lalu kemudian Allah melupakan mereka. Maka ketika kita melupakan Allah, itu adalah salah satu ciri kemunafikan. Demikian pula ada ciri yang lain, yaitu malas ketika akan sholat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum fa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu menipu Allah, padahal Allah menipu mereka. Apabila mereka menegakkan sholat, mereka melakukannya dengan malas-malas. Yura'unan nasa, mereka pamer amal kepada orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Malas dalam sholat, malas-malasan membaca Al-Quran, malas-malasan berbuat kebaikan. Ini juga bisa menjadi ciri-ciri kemunafikan. Tetapi kemunafikan model begini karena lahirnya hanyalah kemalasan, ya faktornya kemalasan misalnya, itu nanti masuk kategorinya adalah kategori kemunafikan amal, tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Jadi misalnya sholatnya sudah dengar adzan, masih ya nggak langsung berangkat, tapi masih nanti-nanti, ya punya ciri-ciri kemunafikan, tetapi kemunafikannya tidak sampai mengeluarkan dari keislaman. Beda dengan tadi, kemunafikan yang karena benci syariat, benci hukum Allah, itu kan adanya di dalam hati, kebencian, tidak suka, gembira, ya, sedih. Itu perkara-perkara di dalam hati yang nilainya adalah akidah. Nah, demikian pula dengan ciri-ciri yang disebut dalam hadis, yaitu apabila bicara dia berdusta, ya, idza hadatsa kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza ahada ghadara, wa idza khasama fajara. Itu adalah ciri-ciri kemunafikan yang disebut dalam hadis, tetapi kemunafikan amal tidak sampai mengeluarkan dari keimanan kita menurut Allah SWT. Kesimpulannya jemaah sekalian, kita waspada, baik kemunafikan amal maupun kemunafikan akidah, sama-sama kita waspadai. Waspada jangan sampai kita terkena penyakit itu, dan waspada kalau ada di tengah-tengah umat Islam yang punya karakter itu, kita kemudian menjaga jarak, dan kita mengetahui bahwa dia adalah memiliki ciri-ciri kemunafikan, maka saya tidak mau lagi percaya sama dia, saya harus menjauhi dia, saya tidak memberikan loyalitas kepada dia, dan seterusnya. Seandainya umat paham tentang ilmu ini, ya, seandainya umat paham tentang ilmu seperti ini, itu partai-partai yang tidak berbasis Islam itu pada kalah. Karena kenapa partai-partai yang sekuler itu malah menang? Karena ilmu tentang ciri-ciri kemunafikan itu belum sampai kepada masyarakat, atau belum diajarkan dengan baik kepada masyarakat, bahwa membersamai umat
dalam kegembiraan umat itu adalah bagian dari ciri keimanan. Dan ketika justru meninggalkan umat, tidak bersama kegembiraan umat, itu adalah ciri-ciri kemunafikan. Orang nanti akan meninggalkan partai-partai yang tidak mengusung Islam. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ternyata yang populer dikenal ciri munafik itu munafik kecil ya Ustadz ya. Dan Iya. munafik besar yang samar ya, yang malah bisa mengeluarkan dari Islam ya. Nah, Betul. sementara ini ada dua pertanyaan Ustadz dari pertama Dr. Lisan. Assalamualaikum bertanya Ustadz, bagaimana dengan program prioritas Menteri Yakut Khalil Qomas? Apakah program tersebut justru menyalahi nilai dan hukum? Saya mencermati istilah moderasi ya. Moderasi itu kan dari kata moderat ya. Moderat. Sebetulnya istilah moderat itu tidak dikenal dalam hasanah. Karena yang kita punya istilah itu kan hak, sedangkan moderat dalam arti yang nggak apa-apa. Kita sholat. Moderasi dalam beragama itu terus terang saya bingung. Ini maksudnya apa? Apakah kita disuruh serba toleran dalam artian ya kalau nyampur-nyampur dikit dengan syirik ya nggak apa-apa, nyampur-nyampur dikit dengan kufur nggak apa-apa, biar aja lah. Akhirnya Islam ini kehilangan kemurnian. Saya itu akan menghilangkan Allah kemunafikan akidah. Oh, habis maghrib saya. Kalau itu yang terjadi berarti itu menjadi salah satu ciri kemunafikan akidah. Ya mas kalian bahwasanya konsep tauhid itu meniadakan dan diakhiri dengan mengecualikan. Meniadakan lalu tidak ada seorang pun di ruangan ini itu kan bahasa ekstrim. Benar-benar konsep tauhid itu kan semua Tuhan-Tuhan selain Allah itu dibatalkan. Ya. Delegitimasikan. Legitimasinya runtuhkan. Dulu kan zaman jahiliyah Lata Uzza itu punya legitimasi. Dengan datangnya Islam legitimasi. Fisiknya Lata Uzza pun dihancurkan. Jadi yang bersarang di dalam keyakinan masyarakat dibongkar, legitimasi hukumnya diruntuhkan, dan fisik Lata Uzza dihancurkan pada saat Fathu Makkah. Tiga cara itu benar-benar cara Islam itu benar-benar seperti cara petani, Kalau ada hama itu ya benar-benar disemprot sampai mati. Nggak ada petani kok hamanya itu kemudian diambilin satu-satu lalu dikarantina. Nanti kalau saya udah panen saya lepas lagi, itu nggak ada petani seperti itu. Petani itu ya datang dari rumah bawa semprotan diisi pestisida, disemprot, niatnya semua hama harus mati. Demikian pula dalam konsep tauhid, selain Allah itu harus nggak ada. Selain Allah itu Tuhan-Tuhan yang lain itu harus ilegal, nggak boleh dikasih legalitas. Nggak boleh dikasih legalitas. Nggak boleh ada agama selain Islam kok dibilang benar.
Anda memelihara Islam kecuali Tuhan-Tuhan yang lain, diruntuhkan legitimasi. Jangan justru kemudian dengan argumen moderasi. Moderasi itu argumen untuk melegitimasi ulang, memberi legitimasi, diruntuhkan legitimasinya di dalam kajian para santri, para kiai zaman lagi hidupkan. Baik, yang lain? Ya, berikutnya jauh Ustadz, yaitu dari Biak Papua. Assalamualaikum Ustadz Lukman, apakah sosok Haman di zaman Firaun akan selalu ada di setiap rezim yang berkuasa? Dari Pak Imron, Biak Papua, jazakallah khairan. Silakan Ustadz. Ya, saya tidak terlalu tertarik dengan sosok ya. Sosok ini kan justru yang kita harus lebih fokus pada apa? Pada kriteria karakter. Makanya istilah munafik itu ya bisa berbentuk Haman, bisa berbentuk Qarun, bisa berbentuk macam-macam ya. Tapi intinya musuh itu kan cuma dua. Musuh itu adalah musuh eksternal, ya, lawan. Yang kedua musuh dalam selimut. Itu sunnah kauniyah dalam bahasa semua orang paham ya. Musuh dari luar namanya kafir, musuh dalam selimut namanya munafik. Perkara pada zaman Nabi Musa namanya Haman atau Qarun itu ya bisa saja ya. Tetapi apakah pasti ada sosok seperti itu dalam setiap zaman? Allah alam. Saya tidak bisa menjawab dengan pasti apakah pasti ada sosok seperti Haman, seperti Qarun dan sebagainya. Allah alam. Tetapi bahwa setiap zaman ya ketika Islam makin meluas pasti ada munafik, itu iya. Pasti ada munafik, iya. Musuh dalam selimut, iya. Musuh luar, iya. Kenapa saya bilang iya? Karena memang orang kafir itu nggak akan pernah punah. Bahkan sebelum kiamat yang tersisa adalah kaum kafir. Dengan demikian dapat disimpulkan mata rantai keberadaan orang-orang kafir itu tidak pernah putus. Bahkan mengakhiri sejarah bumi sebelum kiamat itu adalah ketika Allah menyisakan hanya orang-orang kafir. Berarti mata rantai kekafiran itu akan terus sambung menyambung, tetap ada. Ya. Jadi kekafiran tidak akan pernah punah. Demikian pula kemunafikan tidak pernah punah. Akan selalu ada, nama-namanya berubah, posisinya berubah. Ya. Apakah nanti terkait dengan jabatan, misalnya kementerian atau gubernur atau apa, itu nggak penting. Yang penting tadi karakternya. Apakah dia mengeluarkan narasi yang membenci Islam? Apakah dia bergembira bersama kegembiraannya orang kafir? Apakah dia bersedih bersama kesedihannya orang kafir? Yang gitu-gitu yang kita jadikan patokan. Nggak perlu sosoknya, apakah seperti Haman atau bukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, itu di yang besarnya ya Ustaz ya. Nah, musuh Islam atau bukan musuh Islam ya. Kalau musuh Islam yang di luar Islam kafir, di dalam Islam munafik yang tadi Ustaz sampaikan. Ya, Ustaz, ini sudah menjelang waktu maghrib. Mungkin ada waktu ringkasan atau kata-kata yang ingin Ustadz sampaikan sebelum kita akhiri Ustadz. Silakan Ustadz. Baik. Sebagai penutup, saya ungkapkan kembali quote-nya Imam Hasan Al-Basri bahwa tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali munafik, dan tidak ada yang khawatir jatuh dalam kemunafikan kecuali mukmin. Maka dalam rangka menjaga iman kita, pastikan kita selalu khawatir memiliki ciri-ciri kemunafikan, baik kemunafikan akidah maupun kemunafikan amal yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Kemudian tema kemunafikan ini kita diskusikan bukan untuk memvonis, tetapi gunanya adalah untuk mewaspadai sekeliling kita
kalau ada orang yang membawa narasi menyudutkan Islam, melecehkan Islam, Al-Quran dan sebagainya, maka jika dia zahirnya mukmin, maka ketahuilah dia memiliki karakter kemunafikan dan kita harus waspada. Demikian, semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tema yang sangat penting sekali. Tapi karena waktu kita terbatas sehingga perlu kita akhiri. Jazakumullah khairan untuk Ustadz Lukman maupun untuk para pesertanya. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar ruangan. Ustaz, silakan dapat.